Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul evaluasi keamanan sistem informasi menggunakan Akunetik. Saya Hanada Saputra. Saya Rahmayanti Sinaga. Saya Serina Ismet. Saya Yana Rizky. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang dari materi ini, yaitu website merupakan salah satu media utama dalam penyampaian informasi dan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keamanan website perlu dijaga untuk mencegah kebocoran data, penyalahgunaan sistem, maupun serangan cyber. Untuk mengetahui tingkat keamanan website, diperlukan proses vulnerability assessment menggunakan aplikasi Akunetik. Nah, bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan website, mengetahui tingkat risiko keamanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang Akunetics. Nah, jadi pengertian Akunetics ini adalah aplikasi web vulnerability scanner yang digunakan untuk mendeteksi celah keamanan pada website secara otomatis. Nah, jadi Akunetik ini membantu administrator atau pengembang web dalam menemukan kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fungsi Akunetik ini yaitu yang pertama, melakukan pemindaian keamanan website secara otomatis, lalu mengidentifikasi berbagai jenis kerentanan pada aplikasi web, terus memberikan laporan hasil pemindaian yang detail. Yang terakhir, membantu meningkatkan keamanan website sebelum terjadi serangan cyber. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, di sini kita buka aplikasi Akunetics-nya dulu, lalu tampilannya seperti ini. Sebelum itu, kita ambil dulu link yang mau kita scan. Di sini kami mengambil dari Kejari Serdang Bedagai. Lalu pilih new scan. Kita paste link yang kita copy tadi. Setelah itu di next-kan aja. Lalu kita tunggu sampai finish. Nah, disinilah proses scanning itu bekerja. Dia sedang mencari kerentanan apa. Di crawling ini dia sedang mencari kerentanan apa sih yang ada di web ini. Nah, activity Windows-nya lagi berjalan. Nah, di sini progresnya sudah 100%. Kita tunggu sampai database-nya muncul. Nah, di sini sudah bisa saving to database. Lalu kita ke generate report. Nah, kita next-kan. Nah, di sini 94 inilah kerentanannya. Kita next-kan aja, kita lihat. Nanti kita bahas satu persatu. Next-kan sampai habis, sampai 94. Oke. Nah, udah selesai teman-teman. Berarti kerentanannya sampai 94. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya, yaitu waktu pemindaiannya itu sekitar 20 menit 31 detik dengan tingkat ancamannya itu berada di level 2 atau medium. Ini artinya bukan darurat tingkat tinggi, tetapi tetap perlu diperbaiki agar tidak menjadi celah yang besar di kemudian hari. Nah, dari status medium tadi,
kerentanan yang pertama itu ada HTML form without CSRF protection. Maksudnya gimana? HTML dari link tadi tidak ada perlindungan CSRF-nya. Karena itu, penyerang memanfaatkan sesi login pengguna untuk kirim request tanpa sepengetahuan korban. Nah, contoh kecilnya, misalnya kalian lagi login di website itu, tiba-tiba ada hacker yang ngirim link jebakan. Begitu kalian klik, si hacker bisa memanfaatkan sesi login yang tadi untuk kirim perintah atau manipulasi data web tersebut. Ibaratnya orang lain minjem tangan kalian buat tanda tangan dokumen palsu. Nah, selanjutnya kerentanannya itu ada broken link, banyaknya broken link. Ini kondisi di mana ada tombol atau link yang kalau diklik harapannya zonk atau error. Efeknya apa? Selain bikin pengunjung website itu kesal karena dapat link kosong, ini juga bikin nilai SEO atau Search Engine Optimization website di Google jadi turun. Google itu nggak suka sama website yang banyak link rusaknya. Nah, selanjutnya kerentanannya itu ada password type input with auto complete enabled. Maksudnya itu seperti Chrome, Edge, atau Firefox itu diizinkan untuk menyimpan dan mengisi otomatis sandi Anda pada kolom login. Kenapa ini dianggap sebagai celah keamanan meskipun ringan? Jika misalnya kalian lupa logout atau meninggalkan komputer dalam keadaan menyala di tempat umum, orang setelah kalian bisa saja masuk ke akun kalian tadi hanya dengan menekan tombol login karena sandinya udah disiapkan oleh browser tadi. Nah, temuan selanjutnya itu ada cookie without secure flag set atau celah intip data. Maksudnya cookie ini tidak memakai secure flag. Dampaknya cookie dikirim lewat koneksi tidak terenkripsi. Risiko penyadapan data sesi. Nah, misalnya contoh yang kecilnya itu adalah bahayanya kalian jika melakukan transaksi m-banking dengan wifi publik. Data kalian itu bisa diintip dan dicuri. Nah, yang terakhir, yang banyak hijau-hijau ini, banyak bagian lain dari website yang sudah diperiksa dan hasilnya hijau, artinya tidak ditemukan celah keamanan di bagian tersebut. Nah, kesimpulan untuk materi kali ini, berdasarkan hasil vulnerability assessment menggunakan Acoustics, website masih memiliki beberapa kerentanan dengan resiko yang berbeda-beda. Kerentanan yang paling perlu diperhatikan adalah HTML from without CSRF protection karena berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara keseluruhan, website belum ditemukan kerentanan kritis, tetapi perbaikan perlu dilakukan pada aspek keamanan form, penggunaan cookie, serta perbaikan tautan yang rusak agar keamanan dan kenyamanan pengguna dapat meningkat. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, itu saja untuk materi kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.